Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita melakukan Zoom meeting lagi untuk mata pelajaran praktikum akuntansi dagang. Ibu mulai tadi absen dari Aditya, kemudian Adi Nur, udah. Afifah? Hadir, Bu. Hadir. Aido? Hadir, Bu. Alivia? Hadir, Bu. Anissa? Audrey? Dana Sanjaya? Hadir, Bu. Dea? Hadir, Bu. Dina? Hadir, Bu. Dwi? Hadir, Bu. Erlangga? Hikmah? Hadir, Bu. Hikmatunisa? Hadir, Bu. Laras? Hadir, Bu. Michelle? Hadir, Bu. Muhammad Ridho? Hadir. Muhammad Rifki? Nafila? Nadia? Hadir, Bu. Nona? Saya, Bu. Nurul? Nurul Apriani? Nurul Lailatul? Nggak ada hadir dua-duanya. Rini? Satrio? Siva? Siti Hadijah? Hadir, Bu. Siva? Hadir, Bu. Faliza? Hadir, Bu. Fiona? Wesley? Wiji? Nggak ada. Apa dua? Adi? Akmal? Anggita? Dian? Ihwal? Irawati? Irfan? Ya, saya, Bu. Hansa? Hadir. Iya? Ibu Anggita hadir, Bu. Gita, iya. Lia? Lulu? Lia, saya, Bu. Ya, Lulu? Lukman? Maela? Hadir, Bu. Marcella? Hadir, Bu. Mailisa? Hadir, Bu. Hadir. Maira Hayu? Akbar? Abdillah? Abel? Juniatno? Nazlia? Restu? Hadir, Bu. Rusdiana? Hadir, Bu. Rian? Hadir, Bu. Siti Ade? Siti Khadijah? Hadir, Bu. Hadijah hadir. Khadijah? Siti Nur Siantai? Hadir, Bu. Robiah? Hadir, Bu. Sri? Wahyu? Yulianti? Rifata? Hadir, Bu. Dari Ibu mulai saja ya. Ibu tes dulu, ini PPT-nya atau materi Word-nya kelihatan nggak? Materi PPT yang di materi Word-nya kalau kelihatan nggak di layarnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kalau yang Excel-nya kelihatan nggak? Excel-nya kelihatan nggak? Kelihatan, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan Zoom meeting mengenai perusahaan dagang. Ini nanti bisa dilanjutkan di kelas 12. Ini pembahasannya dulu di kelas 11 supaya nanti di kelas 12 kalian lebih mudah dalam praktek
akuntansi ini. Tentunya ini nanti untuk uji sertifikasi di kelas 12. Nah, dan pada hari ini kita sampai seterusnya nanti akan membahas mengenai perusahaan unit dagang dari perusahaan Buana ya. Ini informasi tentang perusahaannya. Kemudian dari UD Buana tersebut ada beberapa kebijakan yang harus kalian ketahui. Dan masuk kepada nilai persediaan nanti menghitungnya dengan menggunakan metode average, yaitu rata-rata. Kemudian ini daftar akun sudah pernah Ibu berikan di minggu lalu ya. Dan ini masih sama nama akunnya. Kayaknya. Acuan untuk nanti membuat jurnal sampai dengan laporan keuangan. Kemudian, ini neraca saldo per 30 November. Dan ini daftar customer dan supplier dari UD Buana. Di mana daftar customer-nya merupakan nanti masuk ke jurnal penjualan. Ataupun ini nih, di sini ada daftar saldo piutang. Jadi hubungan antara daftar customer dengan saldo piutang ini saling berkaitan. Kemudian untuk daftar supplier dan daftar saldo utang ini saling berkaitan. Dan di persediaan barang dagangan ini adalah acuan untuk mengerjakan inventory card ataupun kartu persediaan. Kita mulai dengan dokumen transaksi nomor 1. Di sini adalah nama perusahaan, kemudian di sini bukti pengeluaran kas, berarti masuk ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Dibayarkan kepada karyawan UD Buana dan untuk pembayaran gaji bulan November. Maka langkah pertamanya adalah ini membuat kolom untuk jurnalnya dulu, di mana ada judul, terdiri dari nama perusahaan, nama jurnalnya, kemudian periodenya, dan di sini kalian isi tanggal transaksi, eviden nomor adalah bukti transaksinya. Description ini atau keterangan tidak boleh menuliskan atau mencatat nama UD Buana atau nanti nama perusahaan kamu sendiri. Nah, karena tadi di tanggal 1 Desember, pembayaran gaji karyawan bulan November, maka akun yang timbul adalah expense payable. Ini ada kolom debit ya, akun payable, dan kolom other itu untuk akun lain-lain. Akun sendiri adalah akunnya, ACC nomor adalah nomor akun, dan total adalah jumlah daripada amount yang ada di soal. Setelah masuk ke kolom debit, other, maka kreditnya adalah cash in bank atau kas pada bank, senilai 2.500.000. Ada pertanyaan di tanggal 1? Selanjutnya, Bu, nggak ada suaranya, Bu. ada suaranya? Tes, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Bu. Yang tanggal 1 tadi udah kedengeran nggak? Contoh transaksi tanggal 1 kedengeran nggak Ibu jelasin? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Nah, berarti sekarang lanjut ke transaksi tanggal 2 ya. Voucher kas kecil atau PC, petty cash ya. Petty cash ini keterangannya untuk apa? Pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Maka kita buat ke petty cash. Petty cash ini adalah kolom daripada petty cash atau kas kecil. Tanggal 2 nomor buktinya masukkan.
Description-nya adalah pembuatan brosur. Sedangkan tolong suaranya itu dulu, dulu, nanti kalau udah pertanyaan baru dibuka kembali. Untuk akunnya, karena pembuatan brosur atau iklan, akun yang muncul adalah advertising expenses ya. Aksesi nomornya 6.000, nilainya 675 dan kreditnya pun 675. Lanjut ke tanggal 3. Tanggal 3 ini bukti penerimaan kas, maka masuk ke cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Nih, jurnal penerimaan kas, tanggal 3 BKM. BKM ini adalah bukti kas masuk nomor 12/1. Description-nya kalian tulis atau isi dengan nama perusahaan, tetapi jangan nulis nama UD Buana di kolom ini. Jurnal penerimaan kas berarti perusahaan bertambah uangnya, di mana kalau bertambah di debit, berarti cash in bank 34.100.000. Keterangannya taunya dari keterangan pelunasan faktur, berarti akun receivable atau utang dagang ada di kredit. Tanggal 4, voucher kas kecil atau petty cash. Nah, perhatikan. Keterangannya ini rekening listrik dan telepon bulan November. Dan kalian digabung saja nanti biaya listrik dan teleponnya, jangan dipisah untuk nominal. Maka akun yang muncul di petty cash adalah listrik dan telepon. Nah, nilai digabung karena terjadinya bulan lalu atau bulan November, maka akunnya adalah expenses payable. Nilai tadi digabung antara nilai listrik dan telepon, maka nilainya 975.000. Di tanggal 5, perhatikan di tanggal 5 ini adalah tadi Bu bilang Digital Lex ini salah satu dari yang ini, sebentar, Ibu ulang lagi. Digital Lex adalah salah satu customer daripada UD Buana, di mana ini untuk mencatat ke dalam jurnal penjualan, inventory card, dan general journal atau jurnal umum. Tanggal 5 ya. Kemudian kalau nama si customer-nya di dalam kotak, begitupun ada nomor faktur dan ada kopi di sini, berarti ini masuk ke jurnal penjualan. SJ adalah singkatan dari sales journal. Perhatikan ada sini ada quantity, item no, description, price, total harga, PPN, dan jumlah. Yang pertama harus dilakukan adalah membuat sales journal dulu. Tanggal 6 masukkan tanggal, kemudian nomor invoice-nya, dan description-nya adalah Digital Lex. Ada 3 nilai, ada 3 yang harus diperhatikan di sini. Total harga, PPN, dan jumlah. Untuk total harga adalah untuk sales of merchandise atau barang dagangan. Nah, untuk pajaknya adalah pajak masukan atau VAT out. Sementara akun receivable-nya adalah nilai atau jumlah yang paling banyak. Ini sales of merchandise, ini PPN outcome, dan ini akun receivable-nya. Setelah mengerjakan sales journal, maka kalian mengerjakan inventory card. Nih, inventory card-nya. Inventory card ada 2 item yang harus dikerjakan sesuai tadi di persediaan barang awal November itu. Masukkan dulu tanggal pertama. Karena tanggal pertama enggak ada nomor bukti transaksi, enggak usah dimasukin. Ini saldo dulu. Nah, dapat dari mana nilai ini? 20
Nilainya dapat dari sini. Nih, untuk kode barang ini kan kuantiti awalnya 20 unit, 16 juta, sehingga 20 dikali 16 juta adalah 320 juta. Masing-masing item ini dimasukkan ke saldo awal per kartu persediaan. 20, 16, 320 juta. Nah, di tanggal 6, tadi ini tanggal 6, evidennya copy aja, pindahkan. Masukkan ininya, nomor buktinya, ini juga sama, pindahkan dari sales jurnal. Telek kan, nah ditelek. Tetapi untuk nominal ini jangan dimasukkan lagi ke inventory card. Nah, ini muncul dari mana? Kita lihat di soal, unitnya 9. Nih, unit barang untuk HP Pavilion, kuantiti yang dijual 9. Ya, 9. Masukkan di kolom unit. Ini ada kolom in dan out. Apabila membeli, masuk ke kolom in atau bertambah. Apabila menjual barang, masukkannya ke kolom out. Di sini 9 adalah tadi yang dijual. 16-nya ikut dari yang ini, yang price. Bukan yang dari soal ini, 18 juta. Nah, 9 kali 16 juta adalah 144 juta. Terus, karena unit awalnya 20 dijual 9, maka 20 kurang 9 adalah 11. Harganya sama, 16 juta, dan 11 kali 16 juta adalah 176 juta. Dan ini pun sama, kodenya kan berbeda. Maka masukkan dulu saldo awal dari yang tadi persediaan awal. Digital elect juga sama. Nomor buktinya. Masukkan. Deskripsinya masukkan. Unit yang dijual berapa? Kita lihat. Nih. Unit yang dijual adalah 7. Untuk jurnal penjualan, kalian abaikan price-nya di sini. Harganya 12.500.000 nih. 7 kali 12 500, 87.500. Saldo awal 16, kalian jual 7. 16 dikurang 7, hasilnya 9. 9 kali 12.500.000, hasilnya 112.500.000. Dan kalau sini sudah, Ibu tandain dulu. Tadi kan sudah juga nih. Ibu tandain dulu. Kalau sudah, kerjakan general jurnal. Nih, general jurnal. Tanggalnya masih sama seperti sales jurnal. Invoice-nya pun masih sama. Namun, description-nya atau keterangannya kita ganti menjadi cost of goods sold. Artinya, di barang yang sudah dijual, maka muncul harga pokok penjualan di debit. Post rep adalah nomor akun. Untuk nilai debit dan kreditnya adalah hasil penambahan daripada 144 juta ditambah dengan 87.500. Itulah nilai daripada general jurnal. Setiap menjual barang, maka akun yang muncul adalah cost of goods sold dan merchandise inventory. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjutkan ke tanggal selanjutnya. Ini sudah. Ya. Tanggal 6 sudah, jadi intinya kalau nanti mendapati soal seperti ini, kalian kerjakan dulu jurnal penjualan atau SJ, kemudian inventory card atau kartu persediaan, terakhir jurnal umum atau general jurnal. Tanggal 6 Desember, bukti pengeluaran kas atau CPJ, Cash Payment Journal. Keterangannya pelunasan faktur.
Nih, tuliskan nama PT di sini. PT Margonda kan, perhatikan. Nih, dibayar kepada PT Margonda. Kalian maka tulisnya PT Margonda. Kalau yang pertama tadi kan nggak ada nama perusahaan, maka tulis aja di keterangan. Ini PT Margonda. Akun payable. Kok beda sama yang tadi? Iya. Kalau yang tanggal pertama membayar gaji bulan lalu. Ini kan kita bahasnya bulan Desember, tapi ternyata di bulan November masih ada gaji yang belum dibayar. Sementara yang di tanggal 6 ini pelunasan faktur. Maka akun payable atau utang dagang di debit dan di kreditnya adalah cash in bank. Nilainya sama 28.600.000. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut ke tanggal 7. Nah, NK ya. NK di sini adalah nota kredit. Perhatikan di dalam kotak ini ada nama si customer yang tadi daripada sales jurnal. Tetapi karena ada di sini kopi, berarti ini pengembalian barang atas pembelian barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Bedanya adalah kalau NK ini kalian mengerjakan general jurnal dulu atau jurnal umum. Ini NK ini. Nah, muncullah akun sales retur atau retur penjualan. Nilai ini muncul dari soal, perhatikan. 50 juta, 5 juta, dan 55 juta. Ini ada total harga, PPN, dan jumlah. Untuk menentukan akun apa yang timbul dari transaksi ini, kalian bisa lihat di sales journal. Nih, ini kan ada posisi debit dan kredit. Debitnya ada akun receivable. Kreditnya sales of merchandise dan payment. Karena kita mengerjakan nota kredit atau pengembalian barang, maka kita ubah posisinya, tukeran posisinya. Yang tadinya di debit jadi kredit, begitupun sebaliknya. Nih, sales return kan. Nah, hanya bedanya sales return aja. pp.com di debit, pp.com. Nah, akun receivable 55 juta. Akun receivable 55 juta. Ini pp.com. pp.com-nya. Nah, 50 juta kan sales return. Nah, tadinya kan yang di kreditnya kan sales of merchandise itu kalau menjual barang. Tetapi karena ini mengembalikan barang, maka diganti akunnya sama kita. Jadi sales return. Nih. Sesudah mengerjakan ini, kita mengerjakan inventory card, Nih, tanggal 7. Ya. Tanggal 7 kemudian tadi namanya apa? NK 12-1. NK 12-1 ya. Nah, digital lag tadi sesuai dengan barang yang di retur. Catat sini digital lag lalu retur penjualan. Nah, untuk unitnya yang di sini 2 itu dapat dari soal. Nih, 2 unit. Dan price-nya di sini Ibu bilang sekali lagi diabaikan saja karena tidak mempengaruhi di inventory card kecuali untuk jurnal pembelian. Ini 2. Harganya masih sama 16 juta. 2 dikali 16 juta sama dengan 32 juta. Dan kenapa di sini minus? Karena barang yang dikembalikan itu menambah stok si penjual. Sehingga ini kalau ada return kalian harus tulisnya minus di sini.
Minus, minusnya harus ke sini, minus ya. Minus ini. Kemudian 13 muncul dari mana? Stok terakhir di tanggal 6, 11. Kemudian ditambah, karena ini ditambah. Tambah 2, maka jadi 13. Harganya pun sama, masih 16 juta. Dan 13 dikali 16 juta adalah 208. Begitupun dengan di inventory card yang kode yang bawah. Tadi ini NK 121. Unitnya berapa? Kita lihat di soal. Unit DL15, barang yang dikembalikan 1. 1, harganya kan 12.500.000. Hasilnya ini 9 unit yang waktu di tanggal 9, di tanggal 6, sorry. Kemudian ditambah dengan retur penjualan 9 tambah 1, hasilnya 10 dikali 12.500, hasilnya 125 juta. Kalau sudah mengerjakan ini, kerjakan lagi general jurnalnya. Nih, akun yang muncul ketika terjadi retur penjualan, maka dibalik. Merchandise inventory baru cost of goods sold. Dari mana nilainya? Dari penambahan antara HP Pavilion yang ini 32 juta ditambah dengan 12.500.000. Walaupun minus di sini, ini hanya untuk mengatakan bahwa ini retur, sementara untuk totalnya tetap sama. Sehingga hasil penambahan tadi adalah 44.500.000. Ini masih tanggal 7 ya. Mengenai nota kredit ada pertanyaan? Tanggal 7 sudah selesai kita bahas. Lalu tanggal 9. Tanggal 9 voucher kas kecil atau petty cash. Lihat keterangannya adalah untuk pembelian perlengkapan toko. Akun perlengkapan toko sesuai dengan akun name atau nama akun adalah pembelian perlengkapan. Di sini boleh pembelian perlengkapan, nanti tambahkan toko. Akunnya adalah store supplies. Store supplies 900.000. 900.000 dan satu lagi tanggal 10, kita bahas sampai tanggal 10 saja. Tanggal 9 Desember, bukti pengeluaran kas atau CPJ, Cash Payment Journal. Keterangannya pelunasan faktur, sebelumnya udah ada contoh nih, tanggal 9. Tanggal 9. Tanggal 9 ya, di sini. Tanggal 9. Nomornya adalah BKK 12-3. 12-3. Nama perusahaannya apa? PT Sahabat Jaya. PT Sahabat Jaya. Maaf. PT Sahabat Jaya. Nilainya berapa? 23.100 pelunasan faktur. 23.100. Masukkan ke kolom akun payable dan cash in bank. Nah, terakhir di dokumen tanggal 10 nih, pembahasan kita sampai sini bentar. PT Margonda, sementara UD Buana yang kita bahas atau PT kita ada dalam kotak sini, artinya adalah ini jurnal penjualan atau purchase jurnal. Perhatikan di sini pun nggak ada kopi ya. Maka dikatakan ini adalah jurnal pembelian. Tanggal 10, invoice-nya F01, nama PT-nya Margonda. Ada 3 nama akun untuk debit, merchandise inventory, persediaan barang dagangan, trade-in adalah pajak masukan, dan akun payable di kredit adalah utang dagang.
Nih, ini ada 3 total harga, PPN, dan jumlah. Total harga adalah merchandise inventory, PPN income adalah 30.100.000 dan akun payable-nya sebanyak 331.100.000. Nih, pindahkan ke sini. Pindahkan sesuai dengan kolom yang sudah disediakan. Setelah purchase jurnal atau jurnal pembelian, langkahnya lagi mengerjakan inventory card. Tanggal 10. Akunnya adalah F05. F05. PT Margonda. PT Margonda. Berapakah unit yang dijual? Ya, berapakah unit yang dibeli? Sorry. Unit yang dibeli adalah 11. Dan kebetulan price-nya masih sama seperti yang saldo awal. 11. Unitnya sama-sama 16. 11 kali 16 juta, 176 juta. Stok di tanggal 7 ada 13. Kemudian kita beli sebanyak 11. Maka hasilnya adalah 24. Itu ditambah. 24 kali 16 juta adalah 384 juta. Dan di tanggal 10-nya ini F05. F05 PT Margonda F05. Berapakah unit yang jual? DL5 unitnya, kuantitinya 10. 10 ya, ini 10, harganya masih, kebetulan harganya masih sama. Perhatikan, harganya masih sama, price-nya 12.500.000. 10 kali 12.500.000, 125 juta. Saldo tanggal 7, 10 unit. Kemudian ada pembelian, kalau pembelian masuk kolom in, tambah 10, maka hasilnya 20. Dikali dengan 12.500.000 sama dengan 250 juta. Nah, sampai sini pembahasan kita. Jadi bedanya kalau untuk bedanya untuk jurnal penjualan, mengerjakan jurnal penjualan, inventory card, lalu ke general jurnal. Sementara kalau jurnal pembelian, setelah mengerjakan jurnal pembelian ke inventory card dan tidak perlu mengerjakan jurnal umum. Sampai sini, adakah pertanyaan dari materi kita hari ini? Dan ini yang Ibu maksud untuk pembuatan kelompok adalah untuk ini mengerjakan ini nanti. Jadi kalian lebih ringan dalam mengerjakan tugas. Dan nanti yang Ibu tanya si ketua kelompoknya. Apa misalkan si Apipa belum ngerjain, siapa nih Apipa di kelompoknya? Yang Ibu tanyain ya kelompok Apipa gitu. Kenapa Apipa belum ngerjain gitu. Jadi Ibu nggak perlu satu persatu japrinya. Cukup ada koordinator ketua yang bertugas kelompoknya apabila ada tugas yang belum selesai. Ada pertanyaan nggak mengenai materi ini? Minggu lalu yang ikut Zoom kelas 11 akuntansi ada 25 anak ditambah yang komentar di Zoom, komentar di YouTube 8. Tahun ini, minggu ini malah menurun yang ikut Zoom meeting-nya. Sementara yang di 11 akuntansi 2 ikut Zoom meeting-nya 13, yang komentar di YouTube-nya 10, sisanya apa? Yang hari ini belum Ibu hitung, tapi sepertinya di Ibu lihat dari checklist absen agak berkurang. Coba yang belum ada, Aditya Putra. Aditya Putra hadir nggak? Hadir, Bu. Nah, hadir nih. Anissa Herliani. Nggak ada. Audrey. Erlangga. Muhammad Rifki. Hadir, Bu. Nafila. Nurul Apriani. Nurul Lailatul. Rini. Satrio. Siva Septia. Wesley. Wiji.
Nggak ada juga. Leslie hadir, Bu. Wesley hadir. Hadir. Nah, 11 aku kasih 2. Adi Widodo. Akmal. Dian. Diki. Ihwal. Irawati. Lulu. Lukman. Maira Hayu. Akbar. Abdillah. Abel. Juniatno. Najlian. Akbar hadir, Bu. Akbar. Hadir. Siti Ade. Siti Hodijah. Tri Lumayanti. Sri Lumayanti hadir, Bu. Julianti. Ada. Masih sama seperti kemarin minggu lalu. Siapa? Siapa hadir? Dan ini kan materinya udah Ibu share ke nanti kan udah nih di YouTube ada nih. Ini bagi ini mana mouse-nya lagi? Sebentar ini ada error. Nah, ini nanti udah selesai kita bahas ini, tugasnya kalian salin di buku kan baru sampai tanggal 10, salin soalnya sama kolomnya. Kolomnya kalian lebihin. Ini buat nanti tanggal selanjutnya. Jadi gini, soal sampingnya lembar jawaban yang tadi seperti ini nih, lembar jawaban. Bikinnya jangan sesuai tanggal ini, lebihin. Per lembar kalian buat purchase jurnal. Lembar berikutnya sales jurnal. Jadi per lembar itu masing-masing untuk jurnal. Paham nggak? Paham, Bu. Jadi minggu nanti Kamis kan bahas lagi nih. Jadi tinggal nambah-nambahin aja gitu. Sekali lagi Bu bilang soal dari soal dulu tulis, setelah soal per lembar tulis jurnalnya masing-masing jurnal dengan kolom yang banyak buat persiapan nanti di tanggal selanjutnya. Ini perlu di-share ke Classroom nggak untuk nanti catatannya? Perlu, Bu. Ya. Ini kan Ibu nanti bahas sampai Kamis 20 transaksi nih, tulis. Nanti di hari Seninnya tanggal 21 sampai tanggal 31 kalian kerjakan sendiri dengan cara kerjakan per kelompok. Untuk teknisnya nanti kalian per kelompok 1 orang aja yang datang ke sekolah bawa buku besarnya Ibu cek langsung. Jadi nggak pakai media kayak gini. Itu. Jadi 2 kali ditulis, 2 kali dibahas. Sekalinya tugas itu wajib ngumpulin kalau semua kelompok atau satu tim 11 orang sudah selesai. Kalau masih ada yang belum nih 10 kan 11 anak nih yang di kelompok itu. 1 orang aja belum selesai, Ibu nggak terima. Yang Ibu terima kalau 11 anak tersebut udah komplit baru tuh bukunya diantar ke sekolah untuk Ibu nilai. Itulah tujuan Ibu membuat kelompok biar lebih mudah dalam koordinasi mengenai materi ini. Gitu. Ibu ucapkan terima kasih untuk sudah bergabung di Zoom mata pelajaran Ibu. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap jaga kesehatan, apalagi di cuaca yang seperti ini. Kita akhiri dengan menutup Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mulai